Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nurlaila dari kelas C jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi dengan NPM akhir 129. Di sini saya akan mengulas novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karangan Bode Riswandi. Bode Riswandi lahir di Tasikmalaya tanggal 6 November tahun 1983. Beliau adalah penulis puisi, cerpen, esai, dan naskah drama sekaligus dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Novel ini menceritakan tentang seorang mucikari yang bernama Magdalena dan kehidupan anak asuhnya di rumah bordil RM Adem Ayam. Sebagai pemilik rumah bordil, Magdalena memiliki cara khusus untuk menertibkan anak-anak asuhnya agar tidak membuat keributan dan terus memberi pelayanan terbaik kepada para pelanggannya. Selain itu, koneksi dengan para aparat, pejabat, dan pemangku kebijakan di daerah setempat membuat bisnis Magdalena ini terhindar dari jeratan hukum. Salah seorang anak asuhnya yang bernama Yanti pernah mencoba kabur dari kekejaman Magdalena. Tetapi sayang, ia harus kehilangan nyawanya dan meninggalkan kekasih yang hendak menjemputnya. Menurut saya, ada 3 hal yang menarik dari novel ini. Yang pertama, novel ini mengangkat isu perempuan. Sebelum saya membaca novel ini, saya beranggapan bahwa semua pekerja malam adalah perempuan nakal. Namun, setelah saya membaca novel ini, membaca kisah Yanti dan Dahlia, saya jadi berpikir, barangkali banyak di luar sana perempuan-perempuan seperti Yanti dan Dahlia, yang sebenarnya mereka tidak menginginkan pekerjaan ini. Mereka terpaksa karena keadaan, atau bahkan dijebak oleh keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, atau bahkan kekasihnya. Yang kedua, penulis menyisipkan kritikan kepada pejabat, aparat-aparat, atau pemangku kebijakan. Jadi ceritanya, dalam novel ini ada seorang tokoh yang bernama Magdalena. Dia adalah pemilik rumah bordil, tempat Yanti, Dahlia, dan juga teman-temannya bekerja. Suatu waktu, Magdalena ini ditangkap oleh aparat. Tetapi yang menarik adalah respons penduduk setempat. Mereka melihat penangkapan Magdalena adalah hal yang biasa, karena sebelum-sebelumnya pun Magdalena pernah ditangkap, tetapi dalam kurun waktu 1 minggu, ia sudah bekerja kembali di rumah bordilnya. Dan hal ini terulang berkali-kali, sehingga masyarakat melihat penangkapan Magdalena ini hanya sekadar formalitas, padahal kan dia penjahat besar. Ada jual beli hukum di balik kasus penangkapan Magdalena, yang boleh jadi sering terjadi di dunia nyata, dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang ketiga, mungkin ini adalah pesan moral yang saya dapatkan sebagai pembaca, yaitu sebagai perempuan, kita harus memiliki prinsip dan berpegang teguh pada prinsip tersebut, dan jangan mudah termakan oleh rayuan lelaki yang dengan mudahnya mengumbar janji. Untuk lelaki, kalian tidak boleh menganggap remeh perasaan kesetiaan seorang perempuan, terutama yang mencintai kalian dengan tulus. Karena boleh jadi, ketika perempuan itu tersakiti, itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Dan jangan pernah membuat janji yang tidak akan bisa kalian tepati. Untuk para pejabat atau pemangku kebijakan, gunakanlah kekuasaan yang ada di tangan kalian untuk menegakkan keadilan. Jaga amanah, karena kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban. Novel Lakon yang ditulis kemudian adalah adaptasi dari novel Pak Bode yang berjudul Hari Terakhir di Rumah Bordil. Ulasan yang saya temukan adalah ulasan dari Ratna Ayu Budiarti tahun 2020. Beliau mengulas novel Hari Terakhir di Rumah Bordil. Nah, novel ini memiliki sejumlah kelebihan, terutama pada tema yang kuat dan relevan tentang ketidakadilan yang menimpa perempuan, penggambaran realis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta kritik sosial yang tajam terhadap stigma dan moralitas masyarakat. Tokoh-tokohnya hidup, konflik emosionalnya kuat, dan kalimat kunci seperti perempuan yang dipegang adalah kesetiaannya, sedangkan lelaki adalah ucapannya, memberikan daya pukau tersendiri. Namun, novel ini juga memiliki kekurangan. Beberapa bagian terasa belum tuntas. Terdapat lompatan alur yang membingungkan, kesalahan teknis seperti salah ketik, dan diksi puitis yang kurang pas untuk prosa, serta inkonsistensi visual pada adegan akhir yang dapat mengganggu imajinasi pembaca. Jika mempertimbangkan keunggulan, kelemahan, karakteristik novel ini sebagai bahan ajar, saya kira novel ini cocok untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi. Karena selain dari isi yang menarik dan penuh makna, bahasa yang digunakan juga sederhana, lugas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, novel ini mengangkat tema atau isu-isu seperti pencarian jati diri, hubungan antara manusia, makna hidup, dan konsekuensi dari pilihan yang memerlukan pemikiran kritis. Jadi, kesimpulannya, novel ini cocok dijadikan bahan ajar di tingkat SMA atau bahan diskusi di tingkat perguruan tinggi, karena banyak pelajaran hidup yang bisa digali dari novel ini. Sekian ulasan novel Lakon yang ditulis kemudian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.